Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Naila Nazmamilah dengan NIM 12392301181 dari semester 2 kelas E Manajemen Keuangan Syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur pasar. Dalam bidang ekonomi ada istilah struktur pasar atau market struktur yang merujuk pada karakteristik atau kondisi suatu pasar yang dilihat dari jumlah pembeli dan penjual, keragaman produk, hingga rintangan yang ada di dalam pasar. Bahkan, jenis pasar pun juga dikelompokkan menurut bentuk dan strukturnya. Sebelum masuk ke materi, kita cari tahu dulu apa sih pasar itu. Nah, secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melaksanakan transaksi jual-beli barang maupun jasa. Ketika kita belanja online, itu juga sudah termasuk pasar. Nah, belanja online itu termasuk ke dalam pasar abstrak. Dalam pasar abstrak, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, melainkan melalui aplikasi atau surat dagangan. Nah, contoh lainnya selain belanja online yaitu seperti pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. Bahas tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Menurut Gregory Mankiw, dalam bukunya mendefinisikan pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Nah, berikut ini merupakan pandangan Islam tentang pasar persaingan sempurna. Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme-mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat Umar berjalan di pasar kurma, ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Nah, Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut. Yang pertama yaitu menaikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasar atau keluar dari pasar ini. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada persaingan dalam pasar ini karena produk yang dijual homogen. Yang kedua, tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan dan umumnya harganya itu cenderung stabil. Yang keempat, harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kelima, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli barang dari pabrik manapun yang ia inginkan. Yang keenam, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang ia jual. Di sisi lain, ada juga kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu inovasi dan risetnya rendah. Yang kedua, laba yang didapatkan normal, sehingga sulit bagi perusahaan menyediakan dana untuk penelitian dan pengembangan. Jadi, inovasi yang dilakukan sangatlah minimal. Yang ketiga, dalam pembelian, konsumen akan mengalami kejenuhan karena barang yang diperjualbelikan homogen. Nah, yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna, yang mana pasar ini akan terbentuk jika salah satu syarat dari pasar sempurna tidak terpenuhi. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dilihat dari aspek penjual dan pembelinya, seperti pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan yang terakhir yaitu pasar oligopsoni. Jenis
jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu ada pasar monopoli. Monopoli secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan poin. Monos berarti sendiri dan poin berarti penjual. Seperti dikutip dari edisi Belajar Teori Ekonomi berbasis karakter oleh Jun Suryanti, Musdalifah, dan Budiono. Faktor penyebab timbulnya monopoli. Dikutip dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, berikut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya monopoli. Yang pertama yaitu pengetahuan teknis dan memiliki bahan mentah. Salah satu ciri dari monopoli adalah memiliki bahan mentah yang strategis. Selain itu, perusahaan juga memiliki pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Yang kedua, hak paten produksi atau proses produksi. Pemberian hak paten akan melindungi perusahaan ataupun pihak-pihak pencipta suatu produk terhadap peniruan dari pihak lain. Dan yang keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Melalui peraturan pemerintah, pemerintah dapat memberikan kekuasaan monopoli kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu, dan tentunya sudah dipertimbangkan dengan amat sangat matang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dari pasar monopoli. Salah satunya yaitu ada profitnya maksimal, dan yang kedua yaitu investasi dalam infrastruktur. Lalu ada juga kekurangan dari monopoli. Yang pertama yaitu keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Lalu yang kedua, terjadinya eksploitasi pembeli. Adapun contoh dari pasar monopoli yaitu diantaranya Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Kereta Api Indonesia atau KAI, dan Pelayanan Nasional Indonesia atau PELNI. Yang kedua, pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata oigos yang berarti banyak dan polis yang berarti menjual. Jadi, jika diartikan, pasar oligopoli merupakan bentuk pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Biasanya, di pasar oligopoli terdapat lebih dari 2 produsen, namun kurang dari 10 produsen. Di sini ada kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu konsumen memiliki banyak pilihan. Lalu yang kedua, persaingan antar produsen memiliki keuntungan bagi konsumen. Dan yang ketiga, produsen terus melakukan inovasi sehingga produknya itu akan berkembang. Kelebihan lain dari pasar oligopoli adalah terdapat sedikit penjual, karena dibutuhkan investasi besar untuk memasuki pasar oligopoli. Bagi pengusaha, hal tersebut merupakan keuntungan karena pesaingnya itu hanya sedikit. Yang kedua yaitu jumlah penjualnya yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Jadi, penjual dapat menguasai pasar dengan mengendalikan harga jual barang. Dan yang terakhir, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Bagi konsumen, perang harga akan menguntungkan karena harga yang ditawarkan akan menjadi turun. Selain kelebihan, pasar oligopoli juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Yang pertama yaitu terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasi yang tinggi. Yang kedua, dapat terjadi perang harga. Hal tersebut terjadi karena penjual yang satu berusaha mengalahkan penjual lainnya. Yang ketiga, mereka berani menurunkan harga serendah mungkin. Tujuannya, supaya mereka dapat ikut menguasai pasar. Dan yang terakhir, produsen harus memasang iklan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari pasar oligopoli. Nah, yang pertama yaitu produknya itu bersifat homogen. Yang kedua, hanya tersedia beberapa produsen. Yang ketiga, harganya itu harus sama atau tidak jauh berbeda. Yang keempat, bersifat saling ketergantungan. Dan yang terakhir, persaingannya itu sangat ketat. Berikut ini adalah contoh pasar oligopoli yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada industri telekomunikasi, contohnya seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan Tri. Lalu yang kedua ada maskapai penerbangan. Ada 2 maskapai besar di Indonesia yang masuk dalam contoh pasar oligopoli, yaitu Garuda Indonesia dan Lion Group. Dan yang terakhir ada industri otomotif. Industri otomotif di Indonesia didominasi oleh beberapa perusahaan besar seperti Honda, Suzuki, Toyota, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu pasar duopoli. Pasar ini dapat diartikan sebagai pasar di mana terdapat 2 produsen yang menguasai sebuah barang atau jasa pada pasar tersebut.
Oleh karena itu, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu produsen akan berpengaruh pada produsen lainnya. Hal ini terjadi dalam berbagai hal, misalnya kapasitas produk, kualitas produk, pemasaran, dan lainnya. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pasar duopoli adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan kelebihan dari pasar duopoli. Salah satu dari ketiga kelebihan ini adalah pasar duopoli biasanya menghasilkan tingkat inovasi yang tinggi. Dengan kompetisi yang sengit, setiap perusahaan harus berinovasi untuk mempertahankan atau memperluas pangsa pasar mereka. Di sisi lain, pasar duopoli juga memiliki kekurangan, di antaranya hambatan masuk yang tinggi, perang harga, sulit berkompetisi, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya dari pasar duopoli ada mie Indomie dengan mie sedap, dan yang kedua ada Pepsi dan Coca-Cola. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar di mana banyak produsen saling berkompetisi dengan produk hampir serupa, tetapi memiliki sejumlah perbedaan. Perbedaan terlihat dari ciri khas produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Dikarenakan produk yang dijual di pasar hampir serupa, sehingga masing-masing produsen harus saling bersaing dari segi kualitas, harga, dan cara pemasaran produknya. Ciri-ciri pasar monopolistik: yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasarkan harga. Yang keempat, kebebasan untuk keluar masuk pasar. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi dan inovasi. Salah satu ciri dari pasar monopolistik yaitu persaingan tidak berfokus pada harga. Produsen atau penjual dalam pasar monopolistik tidak bisa mempermainkan harga di pasar. Persaingan yang terjadi dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk. Jika ada penjual yang ingin bermain harga, maka penjual tersebut harus bisa meyakinkan para konsumen terkait kualitas dan juga keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk serupa milik kompetitor. Keuntungan pasar monopolistik: yang pertama, banyak produsen di dalam pasar, memiliki banyak inovasi yang bisa dilakukan atau dikembangkan. Konsumen dapat memiliki keuntungan karena banyaknya produsen dan produk. Dan yang terakhir, perbedaan produk membuat konsumen benar-benar berhati-hati dan selektif untuk memilih suatu produk. Kekurangan pasar monopolistik: memiliki skala dan tingkat persaingan yang cukup luas dan tinggi. Dan yang terakhir, untuk perusahaan kecil atau yang baru masuk, tingkat keoptimalan dan efisiensi bisa dibilang cukup rendah. Nah, untuk contoh dari pasar monopolistik, di sini ada industri kosmetik, industri otomotif, industri pakaian, dan yang terakhir yaitu ada industri elektronik. Lalu ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang dimana hanya ada satu pembeli tunggal atau satu perusahaan yang mendominasi pasar untuk suatu jenis barang atau sumber daya tertentu. Jadi intinya, pasar ini adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual, namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu ataupun kelompok. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama yaitu hanya terdapat satu pembeli dan harganya itu ditentukan oleh pembeli. Yang kedua, ketidakmerataan pendapatan. Yang ketiga, inovasi pembeli. Yang keempat, daya tawar rendah bagi penjual. Dan yang terakhir, produk yang dijual itu adalah atau biasanya harga mentah. Faktor terbentuknya pasar monopsoni: yang pertama yaitu lokasi yang sulit dijangkau. Yang kedua, tidak ada pembeli yang antusias pada pasar atau produk tersebut. Yang ketiga, kondisi pasar yang kurang memadai. Dan yang terakhir, tingginya biaya operasional yang dibutuhkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan pasar monopsoni. Yang pertama, kualitas barangnya terjamin. Yang kedua, mudah dalam menentukan harga. Yang ketiga, tidak perlu adanya promosi. Yang keempat, jalur distribusi lancar. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas penjual untuk berinovasi. Di sisi lain, ada kekurangan dari pasar monopsoni, yaitu perilaku pembeli tidak adil, pihak pembeli tidak memperdulikan penjual, dan yang terakhir,
permasalahan pembeli hanya ditanggung penjual. Nah, untuk contohnya dari pasar monopsoni yaitu ada pertanian dan peternak susu. Nah, yang terakhir dari pasar persaingan tidak sempurna ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Pasar oligopsoni adalah struktur pasar di mana sejumlah kecil pembeli dominan menguasai permintaan untuk barang atau jasa tertentu. Ciri-ciri pasar oligopsoni: yang pertama, ada pembeli yang menguasai pasar. Yang kedua, produk beragam dan produknya itu juga perlu diolah. Yang ketiga, harga produk tetap stabil. Yang keempat, barang yang tersedia itu terbatas. Dan yang terakhir, pendapatannya itu sama rata. Untuk contoh dari pasar oligopsoni, yang pertama yaitu ada pasar wortel dan yang kedua jasa konstruksi bangunan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.